lot of the MMA community, they believe that you are a spy. Do you think she's a spy? If you were going to have a spy come over here from Russia, wouldn't it be Valentina Shevchenko? She's right. She speaks multiple languages. She's a weapons expert. She flies planes. Come on, man. She's a Russian asset, isn't she? She's just a scary person. The way that lady shoots, she shoots like a fucking special ops. Like, we haven't seen someone come in here and shoot that good unless they're a SEAL or a competitive shooter. Valentina Shevchenko is incredibly physically strong. She has outstanding judo. Her stand-up is second to none. And she really showed that in the Holly Holm fight. Caught her there. They're gonna make like about James Bond but female version. I will be first in the line for this movie. Your level is so much higher than everyone else in this 125-pound division that there's just not much there for you in terms of like, Valentina has to fight this woman. There's no fight like that for you. What is my limit as a human? She's setting the bar for the sport. She's showing women this is where you gotta be. This is how good you have to be. So dominant, one of the most efficient assassins we've ever seen inside the octagon. I'm here to fight. I'm here to perform my art. Oh! And still the undisputed best in the world! I just keep going, never stopping. Halo bro, kali ini gue mau ngebahas salah satu petarung paling presisi dan dominan di UFC. Di dalam oktagon, banyak petarung yang mengandalkan kekuatan, ada pula yang menggantungkan harapan pada keberanian. Tapi Valentina Shevchenko bukan salah satunya. Dia adalah simfoni dari presisi, kontrol dan ketenangan. Gerakannya bukan ledakan, tapi tarian. Setiap tendangan bukan sekedar serangan, melainkan hasil dari perhitungan militer, disiplin dansa, dan dedikasi yang mengakar sejak kecil. Ini bukan sekedar kisah tentang petarung wanita yang mendominasi divisi flyweight UFC selama bertahun-tahun. Ini adalah kisah tentang The Bullet, julukan yang bukan hanya menggambarkan kecepatan, tapi juga ketepatan, ketangguhan, dan keberanian untuk mendobrak batasan. Valentina Shevchenko lahir pada 7 Maret tahun 1988 di Bishkek, ibu kota Kirgistan, sebuah negara kecil pecahan Uni Soviet yang terjepit di antara pegunungan dan sejarah keras Asia Tengah. Di balik udara dingin dan reruntuhan ideologi lama, tumbuh seorang anak perempuan yang kelak akan menjadi lambang dari presisi dan kehormatan. Dia bukan dibesarkan di lingkungan biasa. Ibunya, Elena Shevchenko, adalah sosok luar biasa, seorang juara nasional taekwondo dan kepala Federasi Muay Thai Wanita Kirgistan. Di rumah, disiplin militer bukan hanya sebuah konsep, itu adalah nafas sehari-hari. Ayahnya adalah veteran militer Soviet, dan dalam keluarga ini, kelemahan bukanlah pilihan. Sejak usia 5 tahun, Valentina sudah diperkenalkan pada taekwondo. Tapi di rumah Shevchenko, seni bela diri bukan sekedar olahraga. Ia adalah gaya hidup. Setiap tendangan harus presisi, setiap gerakan harus terkendali. Tak lama setelah itu, Valentina menyelami Muay Thai dan Judo, menjelajahi semua dimensi pertarungan layaknya seorang arsitek yang sedang membangun fondasi mahakarya. Namun yang membuat kisahnya begitu unik adalah bagaimana kekuatan itu sejalan dengan keanggunan. Ibunya tidak hanya melatih mereka untuk bertarung, tetapi juga untuk menari bersama kakaknya Antonia Shevchenko yang juga menjadi petarung UFC. Valentina menghabiskan masa kecil dengan latihan balet dan tarian rakyat, memperseimbangkan tubuh dan ritme. Seperti yin dan yang, mereka bukan anak-anak biasa, mereka adalah perpaduan antara seniman dan pejuang. Di satu hari, mereka bisa berlatih spinning back kick selama berjam-jam. Di hari lain, mereka tampil menari di panggung budaya. Keanggunan dan kekerasan menyatu hingga batas antara keduanya menghilang. Mungkin inilah yang membuat Valentina begitu berbeda ketika kelak masuk ke dalam oktagon. Dia tidak bertarung seperti manusia biasa. Dia bergerak seperti koreografi yang sudah dilatih ribuan kali. Tidak ada panik, tidak ada emosi berlebihan, hanya ritme, irama, dan penguasaan tubuh yang total.
Bishkek adalah kota yang membekukan tulang di musim dingin, tapi di balik suhu ekstrim dan ketegangan politik pasca Soviet, seorang anak kecil mulai menembus batasan. Valentina tumbuh bukan hanya sebagai pejuang dalam arti fisik, tetapi sebagai simbol dari disiplin yang dibentuk oleh tradisi keras dan kelembutan yang diasah oleh seni. Dan di sanalah, dalam ruang kecil berlantai dingin, peluru pertama ditempa, bukan dari baja, tapi dari tarian dan tempaan militer. Dan peluru itu kelak akan melesat jauh ke seluruh dunia. Ketika Uni Soviet runtuh, Valentina dan keluarganya mulai menjelajahi dunia untuk bertanding. Dia mengkoleksi medali demi medali di Muay Thai, kickboxing, dan bela diri campuran. Bahkan sebelum MMA wanita mencapai panggung utama, dia memulai debut MMA profesional pada usia 15 tahun di tahun 2003. Sementara dunia masih belum siap menerima penuh pertarungan wanita, Valentina terus melangkah, berpindah dari Kirgistan ke Rusia, lalu ke Peru, di mana dia bahkan mendapatkan kewarganegaraan sebagai bagian dari karir bela dirinya yang global. Valentina adalah petarung yang benar-benar internasional, yaitu berbahasa Rusia, Spanyol, dan Inggris, berlaga di 4 benua, dan menaklukkan setiap disiplin yang dia sentuh. Saat UFC akhirnya membuka pintu lebih lebar untuk petarung wanita, The Bullet sudah lebih dari siap. Valentina melakukan debut UFC pada tahun 2015 melawan Sarah Kaufman, dan langsung mencuri perhatian lewat gaya bertarungnya yang teknis dan taktis. Tapi karena divisi flyweight belum ada pada saat itu, dia harus bersaing di kelas bantam melawan petarung yang secara fisik jauh lebih besar. Di kelas bantamweight, dia meraih kemenangan atas nama-nama besar seperti Holly Holm dan 2 kali bertarung melawan sang legenda Amanda Nunes. Pertarungan keduanya pada 2017 sangat kontroversial. Banyak yang menilai Valentina layak menang, tapi keputusan juri memberi kemenangan split untuk Nunes. Itu adalah momen frustasi, tapi juga titik balik. Karena pada tahun berikutnya, divisi flyweight resmi dibuka. Ini adalah habitat alami Valentina. Disinilah ia berubah dari petarung hebat menjadi ratu mutlak. Ketika Valentina Shevchenko turun ke kelas flyweight pada akhir 2018, banyak yang menilai itu hanya langkah karir biasa. Namun mereka lupa satu hal, yaitu itu adalah rumah alami bagi seorang seniman tempur yang terlalu kecil untuk bantamweight, tapi terlalu besar untuk sekedar disebut technical striker. Dan begitulah Valentina menemukan divisi 125 pound. Dia tidak sekedar menetap, dia mendominasi dengan cara yang hampir klinis. Pada UFC 231 di Desember tahun 2018, Valentina merebut gelar flyweight dengan mengalahkan mantan juara strawweight, Joanna Jędrzejczyk, dalam 5 ronde penuh disiplin dan kontrol. Joanna yang dikenal agresif dibuat frustasi sepanjang laga, tertahan oleh pertahanan rapat, serangan balik presisi, dan timing yang tak bisa dipatahkan. Di malam itu, The Bullet tidak hanya memenangkan sabuk, dia mendirikan kerajaan. Lalu dimulailah era dominasi, bukan dalam bentuk kekacauan atau adu brutal, tapi seperti seorang maestro orkestra yang mengatur alunan nada dan gerak lawan-lawannya. Jessica Eye menjadi korban pertama yang mencolok. Pada UFC 238, Valentina melepaskan head kick yang sempurna, cepat, bersih, dan brutal. Mata Jessica kosong sebelum tubuhnya menyentuh kanvas. Itu bukan hanya kemenangan, itu adalah pesan bahwa flyweight kini berada di bawah satu aturan, yaitu presisi membunuh kekacauan. Setelah itu, nama-nama besar terus tumbang, yaitu Kathleen Cook-Agian, striker ortodoks yang biasanya bertahan lewat jarak dan volume dipatahkan di ronde ketiga setelah Valentina mengganti irama menjadi lebih grappling heavy, lalu menyelesaikan di ground. Selanjutnya ada Jennifer Maia, seorang BJJ black belt, diberikan pelajaran tentang kendali jarak dan disudutkan di setiap menit laga, meski sempat memberi tantangan di ronde kedua. Selanjutnya ada Lauren Murphy, yang datang sebagai penantang tangguh, justru tak bisa menyentuh Valentina secara signifikan. Ia tampak seperti pendaki gunung yang salah jalur sejak menit pertama.
Valentina bertarung seperti komandan perang, tak pernah terburu-buru, tak pernah bermain emosi. Di saat lawan mencoba memancingnya keluar dari struktur, dia justru memperkuat control time, akurasi striking, dan variasi serangan. Semuanya berada dalam presentase elit. Tidak ada bagian dari permainan yang lemah. Striking seperti penari, clinch seperti mesin, dan takedown seperti tentara terlatih. Dia bukan hanya menang, ia membuat lawannya terlihat seperti belum selevel. Bahkan ketika tidak meraih KO, pertarungan-pertarungannya terlihat seperti tutorial tentang bagaimana mengendalikan chaos dengan kedisiplinan. Para analis mulai menyebutnya sebagai the most complete female fighter on the planet, dan itu bukan hiperbola. Karena setiap kali dia masuk oktagon, publik tahu satu hal yang pasti, yaitu ini bukan sekedar pertarungan, ini adalah pelajaran tentang seni bertahan hidup dan mendominasi dengan cara yang paling elegan. Selama hampir 5 tahun, Valentina Shevchenko berdiri tegak di atas singgasana divisi flyweight UFC, tanpa tanding, tanpa celah, tanpa kompromi. Setiap pertarungan adalah simfoni kendali. Setiap kemenangan memperkuat mitos bahwa The Bullet bukan sekedar juara, tapi arsitek kekalahan bagi siapapun yang berani menantang. Namun seperti semua imperium dalam sejarah, bahkan kerajaan yang dibangun dari ketepatan pun akhirnya menunjukkan retak. Retakan itu pertama kali muncul di UFC 275, Juni tahun 2022. Saat itu Valentina berhadapan dengan petarung muda asal Brazil, yaitu Taila Santos, sebuah nama yang tidak dijagokan oleh publik. Tapi malam itu Santos menghadirkan sesuatu yang berbeda, yaitu kegigihan. Dengan grappling agresif dan kontrol di ground yang mengejutkan, Taila berhasil menekan Valentina selama 2 ronde awal. Meski sang juara mampu bangkit dan memenangkan pertarungan lewat split decision, kemenangan itu tidak terasa seperti biasanya. Untuk pertama kalinya dalam masa kejayaannya, Valentina tampak bisa disentuh. Komunitas MMA pun terbelah, sebagian tetap menaruh kepercayaan penuh, tapi sebagian lainnya, terutama pengamat teknikal, melihat gejala awal dari penurunan, yaitu reaksi sepersekian detik yang melambat. Tapi sebagian lainnya, terutama pengamat teknikal, melihat gejala awal dari penurunan, yaitu reaksi sepersekian detik yang melambat, kecenderungan berulang dalam setup serangan, dan celah di fase clinch yang mulai bisa dieksploitasi. Bagi mereka yang peka, The Bullet sudah mulai menunjukkan goresan di lapisan baja luar biasa miliknya. Kemudian datang malam yang benar-benar mengguncang. Pada 16 September tahun 2023, UFC Fight Night Las Vegas bertepatan dengan perayaan Hari Kemerdekaan Meksiko. Dalam rematch melawan Alexa Grasso, Valentina punya misi tunggal, yaitu merebut kembali sabuk yang dulu direbut lewat kekalahan mengejutkan via rear naked choke. Dan memang, awal pertarungan seolah menjadi bukti bahwa sang ratu siap mengambil kembali tahtanya. Shevchenko tampil klinis, strikingnya tajam, takedownnya rapi, kontrolnya di clinch solid. Namun semua berubah di ronde keempat saat Grasso memanfaatkan satu kesalahan kecil dalam scramble dan kembali menyerang lewat ancaman submission. Di detik-detik itulah trauma kekalahan sebelumnya menyeruak. Laga berlangsung hingga ronde kelima yang sengit, lalu split draw. Tidak kalah tidak menang, tapi cukup untuk membuat sabuk tetap berada di pinggang Grasso. Dan lebih dari itu, terjadi kontroversi yang membakar opini publik, yaitu satu juri memberikan skor 10-8 untuk Grasso di ronde kelima. Sebuah keputusan yang bahkan oleh sebagian analis disebut sebagai bencana skor tahun ini. Valentina tidak meledak, tidak emosional, tapi di konferensi pers dia berkata tenang namun tajam. Saya tahu saya menang dan saya tahu publik tahu itu. Di titik ini, dunia mulai melihat Valentina dengan cara yang berbeda. Dulu dia adalah pemburu yang tak bisa disentuh. Kini dia adalah mantan juara yang memburu waktu, memburu keadilan, dan memburu kesempatan terakhir untuk membungkam keraguan. Retakan itu bukan sekedar tentang teknik, ini tentang usia yang mendekati 37. Tentang regenerasi atlet muda yang lebih cepat, lebih haus, dan lebih unpredictable. Valentina kini berada dalam fase yang hanya dilalui oleh sedikit legenda, yaitu fase di mana kemenangan tidak lagi menjamin dominasi, dan kekalahan bisa berarti penutup bab. Namun tidak seperti banyak mantan juara yang kehilangan arah, Valentina tetap menjadi dirinya.
tenang, disiplin, tanpa drama, tidak menyalahkan juri, tidak menyalahkan sistem, tidak menyalahkan waktu. Dia hanya menatap kamera dan mengucapkan kalimat sederhana, "Saya akan kembali dan saya akan menyelesaikan ini dengan cara saya." Itulah mengapa meski ratakan itu nyata, dunia belum bisa berkata bahwa Shevchenko telah selesai. Karena fondasi seorang bulet yang ditempa dari ketegasan militer, dedikasi penari, dan mental baja masih terlalu kuat untuk dihancurkan oleh waktu semata. Dan seperti peluru yang hanya menunggu sasaran berikutnya, The Bullet belum meleset, hanya sedang mengunci target. Di luar oktagon, Valentina adalah simbol dari modernisasi MMA wanita. Dia adalah poligot, penembak jitu berlisensi, dan traveler global. Dia tampil di acara TV, film, dan selalu menjaga citranya sebagai petarung yang disiplin dan tanpa skandal. Berbeda dengan persona flamboyan seperti Ronda Rousey atau trash talker seperti Juliana Pena, Valentina membawa kelas dan keheningan. Dia berbicara lewat gerak, bukan oleh mulut. Dan dia mewakili era baru dalam MMA wanita, yaitu era petarung yang bukan hanya kuat, tapi juga cerdas teknikal dan multidimensi. Valentina Shevchenko mungkin tidak lagi memegang sabuk, tapi warisannya sudah terukir dalam sejarah. Dia adalah salah satu wanita paling dominan dalam sejarah UFC, seorang teknisi sejati yang membawa seni bela diri ke level tertinggi. Bukan hanya karena sabuk atau kemenangan, tapi karena bagaimana dia menang dengan disiplin, dengan teknik, dengan cara yang membuat lawan, penonton, dan komentator hanya bisa mengangguk dan berkata, "That's a master at work." Banyak yang bertanya, apakah Valentina sudah habis? Jawabannya mungkin bisa ditemukan bukan dari mulutnya, tapi dari tatapannya. Dalam setiap konferensi pers, dia masih memancarkan keyakinan militeristik yang sama. Dalam setiap pertarungan, dia masih membawa ketajaman yang sama. Dia mungkin kalah, tapi seperti peluru yang menyasar ulang target baru, Valentina Shevchenko belum selesai karena The Bullet tidak pernah benar-benar meleset. Untuk catatan, Valentina Shevchenko sudah mengambil kembali sabuknya dari Alessa Grasso di event pertarungan ketiga mereka. Nah, udah segitu aja buat video ini. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.